Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa belajar sampai saat ini. Dari sekian banyak pendidikan Islam yang saya pelajari, dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW sampai di masa sekarang ini, yang paling berkesan menurut saya yakni pendidikan di masa Nabi SAW, terutama di rumah Arqam bin Abi Arqam dan Masjid Nabawi. Kenapa ini yang paling berkesan? Karena menurut saya pendidikan pada masa saat itu benar-benar dimulai dari nol. Tidak ada sekolah yang megah, tidak ada papan tulis, dan tidak ada fasilitas semegah sekarang. Namun dari kesederhanaan tersebutlah lahirlah generasi terbaik, yaitu generasi para sahabat yang amalannya sangat luar biasa, ilmunya sangat dalam, dan akhlaknya sangat mulia. Yang membuat saya kagum juga, Nabi SAW mengajari para sahabatnya tidak hanya dengan kata-kata, namun dengan bukti nyata. Cara mengajarnya yang lemah lembut, penuh kasih sayang, tapi tegas dan mendalam. Dan itu tidak hanya dilakukan di ruang belajar, tapi dilakukan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, masjid pada masa saat itu bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi tempat untuk menuntut ilmu, tempat berdiskusi, dan tempat menyelesaikan masalah umat. Dan dari itu semua kita dapat mengambil pelajaran bahwa pendidikan Islam bukan hanya soal materi, tetapi soal membentuk jiwa dan karakter manusia. Dan jika Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kesempatan, saya mempunyai cita-cita untuk membangun sekolah dasar. Kenapa sekolah dasar? Karena saya yakin bahwa karakter seseorang itu dimulai dari masa anak-anak. Jika dasarnya sudah kuat, insya Allah ke depannya ia akan menjadi seseorang yang berkarakter yang sangat baik. Dan saya bayangkan juga di sekolah ini, saya ingin tempat ini bukan hanya tempat untuk baca tulis dan hafalan, tetapi di tempat inilah anak-anak belajar adab terhadap orang tua, terhadap guru, dan terhadap teman-temannya, dan juga jangan lupa kepada orang lain. Karena saya ingin adab ini menjadi fondasi utama, bukan hanya sekedar nilai akademik. Alhamdulillah, Anda mempunyai beberapa teman pondok, dan insya Allah siap mengajar dan menjadi teladan di sekolah ini. Karena menurut saya, guru itu bukan hanya cuma untuk pandai mengajar, tetapi juga untuk menjadi teladan bagi anak muridnya. Bukan hanya karena lulusan pondok ternama, tapi akhlaknya tidak bisa dijadikan contoh. Dan saya ingin guru-guru di sekolah ini bisa dicintai oleh anak-anak muridnya, bukan hanya karena takut untuk dimarahi. Insya Allah, dengan izin Allah, sekolah ini akan menjadi tempat lahirnya generasi yang kuat tauhidnya, halus akhlaknya, dan juga besar kontribusinya terhadap masyarakat sekitar. Mungkin itu harapan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dan menjadikan kita bagian dari kemajuan pendidikan Islam saat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.